Real Madrid adalah salah satu klub raksasa dunia. Untuk bermain di klub sebesar Madrid dibutuhkan effort yang besar. Maka tak heran apabila banyak pemain yang gagal bersinar dan tak bisa bersaing di klub asal ibu kota yang satu ini. Akan tetapi, bicara soal para pemain yang gagal bersinar di Madrid, mereka tak selalu berakhir tragis. Beberapa pemain yang dahulu tak terpakai bahkan jebolan Akademi Madrid sekarang justru menjadi andalan di klub-klub lain. Kalian mau tahu siapa saja pemain Akademi Madrid yang kini sukses di klub lain? Starting level list telah merangkum 8 mantan pemain Akademi Madrid yang kini menjadi pemain kunci di klub-klub lain. Dani Parejo. Siapapun yang sudah mengikuti sepak bola Spanyol sejak lama pasti mengenal nama Dani Parejo. 9 tahun membela Valencia, Parejo tumbuh menjadi legenda klub yang bermarkas di Estadio Mestalla itu. Kini, setelah pindah ke Villarreal, nama Parejo masih tetap ikonik di telinga fans La Liga. Siapa sangka Parejo yang sempat begitu identik dengan Valencia ternyata merupakan jebolan Akademi Real Madrid. Parejo yang lahir di Coslada, sebuah daerah di Madrid, masuk ke Akademi Si Putih saat usianya baru 14 tahun. Parejo sudah menunjukkan bakat luar biasanya di tim junior, menarik perhatian banyak petinggi Madrid kala itu. Alfredo Di Stefano yang melihat Parejo muda sempat menjulukinya sebagai bakat fenomenal. Parejo meninggalkan Madrid pada tahun 2009 dan merapat ke rival sekota Getafe. Ia kemudian pindah ke Valencia menjadi legenda hingga akhirnya merapat ke Villarreal dan memenangkan Europa League bersama Unai Emery. Mario Gila. Untuk seorang pemain yang lahir di Catalan, Mario Gila melalui perjalanan hidup yang tak biasa. Gila yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2000 menimba ilmu di sejumlah akademi Catalan termasuk Espanyol. Namun pada tahun 2018, Gila memutuskan bergabung dengan tim junior Real Madrid. Sayangnya, Gila datang saat stok bintang Madrid masih penuh. Ia sempat bermain 2 kali untuk klub ibu kota Spanyol. Tapi pada tahun 2022 karena nyaris tak ada kesempatan tampil secara reguler, Gila pindah ke Italia. Pemain bernama lengkap Mario Gila Fuentes itu dibeli oleh Lazio dengan biaya transfer cuma sebesar 6 juta euro. Kini 3 tahun berlalu sejak Gila pertama kali diresmikan dan 7 tahun berlalu sejak ia memutuskan bergabung dengan tim junior Madrid. Gila kini menjadi sosok penting dalam skuad Lazio asuhan Mauricio Sarri. Bek berusia 25 tahun selalu menjadi andalan Sarri di area pertahanan dan musim ini ia tercatat telah mengemas 7 penampilan di Serie A. Diego Lopez. Kalau Mario Gila adalah pemain yang datang dari akademi klub Catalan dan bergabung ke klub junior Real Madrid, maka Diego Lopez adalah kebalikannya. Lopez memang tidak lahir di Madrid, tapi perjalanannya sebagai seorang pemain muda terbilang cukup unik. Karena Lopez pindah ke La Masia setelah menjalani masa-masa singgah di La Fabrica alias Akademi Madrid. Lopez yang merupakan jebolan Akademi Sporting Gijon bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2017. Usianya kala itu baru 15 tahun. Di Real Madrid, Lopez menjadi bagian dari tim U17 dan sempat menjadi pencetak gol terbanyak kedua di tim. Ia kemudian memutuskan pindah setelah ada tawaran datang dari La Masia. Dari La Masia, karirnya makin menanjak. Lopez kemudian pindah ke tim junior lain pada tahun 2021 dan kali ini destinasinya adalah Valencia. Bersama Los C, Lopez tampil impresif. Setelah ditempatkan di tim junior, Lopez dipromosikan ke tim utama pada tahun 2022. Ia kini sudah mencatat 99 penampilan secara keseluruhan untuk Valencia. Victor Munoz. Seorang winger lincah berusia 22 tahun bernama Victor Munoz juga merupakan lulusan Akademi Real Madrid. Namanya sempat jadi perbincangan ketika ia melewatkan sebuah peluang emas pada pertandingan El Clasico pada bulan Mei lalu. 5 bulan setelah itu Munoz sudah tak lagi memakai jersey putih khas Madrid. Munoz dibeli Osasuna di musim panas 2025 lalu dengan mahar cuma sebesar 5 juta euro.
Siapa sangka pemain kelahiran 13 Juli 2003 mampu menjadi outlet serangan utama Osasuna saat ini. Kecepatannya melakukan penetrasi di area sayap kiri selalu menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan Osasuna di La Liga musim ini. Buno sejauh ini telah dimainkan 9 kali oleh Osasuna. Dari 9 penampilan tersebut ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Bunos punya karir serupa dengan Mario Gila. Sama-sama lahir di Katalan. Ia sempat bermain di La Masia sebelum akhirnya pindah ke Akademi FC Dam pada 2017 dan pindah ke Real Madrid pada 2021. Martin Odegaard. Sejak usia muda, Martin Odegaard sudah mencuri perhatian banyak orang. Odegaard sangat mencintai sepak bola bahkan sejak usia belia. Di usianya yang baru 15 tahunan, Odegaard sudah dilirik 30 klub elit benua biru. Real Madrid akhirnya memenangkan jasanya, memberinya kontrak 3 juta euro per tahun dan kesempatan latihan reguler bersama tim utama. Bagi Odegaard, main di Real Madrid adalah sebuah impian yang jadi kenyataan. Tapi, impian itu ternyata terlalu indah buat Odegaard muda. Bermain untuk klub sebesar Madrid ternyata memberinya banyak tekanan. Akhirnya, setelah dipinjamkan ke sana kemari, Odegaard menemukan rumah sejatinya di London, tepatnya di Emirates Stadium. Odegaard merasa lebih dihargai bersama Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta. Sebelumnya di bawah 3 manajer berbeda, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, dan Rafael Benitez, Odegaard tak pernah merasa berharga. Sekarang, Odegaard menjadi pemain kunci meriam London, bahkan kapten tim asal London Utara. Marcos Llorente. Bermain di Real Madrid tentu menjadi impian setiap pesepak bola. Apalagi buat seorang pemain yang memang lahir dan tumbuh di Madrid seperti Marcos Llorente. Sejak usia 8 tahun, Llorente menjemput impiannya untuk membela Los Blancos. Ia menjadi bagian dari Real Madrid Juvenil yang kemudian dipromosikan oleh Zinedine Zidane. Sayang, Llorente tak sanggup menggeser peran vital trio Kroos, Modric, Casemiro di lini tengah. Akhirnya, Llorente dijual ke Atletico Madrid senilai 45 juta euro pada tahun 2019. Llorente awalnya sempat kesulitan beradaptasi, tapi akhirnya ia tumbuh menjadi pemain andalan Diego Simeone. Sekarang dalam setiap pertemuan antara Real Madrid dan Atletico Madrid, Llorente menjadi pemain yang paling merepotkan buat Los Blancos. Lebih dari itu, Llorente selalu menjadi pemain yang ditakuti setiap lawan pasukan Diego Simeone. Llorente membantu Atletico memenangkan gelar La Liga musim 2020-2021, mengalahkan mantan klubnya. Nico Paz. Serie A mungkin tak banyak diminati, tapi musim ini ada satu fenomena yang layak diperhatikan dari kompetisi kasta tertinggi Italia ini. Selain karena kehadiran JICS dan Emil Audero, masyarakat Indonesia juga banyak menonton Serie A karena Como. Dari Como inilah ada sosok wonderkid istimewa bernama Nico Paz. Paz adalah pemain asli Argentina, jebolan Akademi San Juan dan Tenerife. Namun pada tahun 2016, ia memilih pindah ke Spanyol untuk masuk ke La Fabrica. Keputusan itu akhirnya menuntun Paz pada karir yang lebih mujur. Paz yang semula berposisi sebagai bek perlahan tumbuh menjadi seorang gelandang serang dan playmaker kreatif. 2 musim terakhir Paz menjadi pemain kunci Como. Musim ini menjadi musim kedua Paz sebagai pemain klub besutan CES Fabregas itu. Pemain berusia 21 tahun kini telah mengoleksi 4 gol dan 4 assist dari 7 penampilan di Serie A. Ada peluang Paz kembali ke Real Madrid lewat klausul pembelian kembali dalam kesepakatan pembeliannya. Achraf Hakimi. Skuad Madrid yang sering dihuni banyak bintang juga membuat Los Blancos kehilangan talenta hebat seperti Achraf Hakimi. Hakimi yang lahir di Madrid sudah memperkuat Madrid sejak usia 8 tahun. Setelah menjadi andalan di tim junior, Hakimi naik ke tim utama pada tahun 2016. Sayangnya, Hakimi yang cuma jadi pilihan ketiga posisi bek kanan di bawah Dani Carvajal dan Nacho Fernandes selalu kalah saing. Ia sempat dipinjamkan ke Dortmund sebelum akhirnya dibeli Inter Milan sebesar 40 juta euro pada tahun 2020.
Berkat penampilan impresifnya bersama Nerazzurri, Hakimi ditebus PSG seharga 60 juta euro pada 2021. Di Paris, Hakimi bersinar makin cemerlang. Ia menjadi bagian skuad Le Parisiens yang meraih treble pada musim 2024-2025 kemarin. Hakimi juga masuk nominasi Ballon d'Or 2025. Walau penghargaan individual itu akhirnya dimenangkan rekan setimnya Ousmane Dembele. Ya, sebagai sebuah klub raksasa tak pernah ada kata mudah untuk menembus tim utama Real Madrid. Bahkan para pemain akademinya terkadang harus puas tersisih dari tim utama si putih. Akan tetapi, 8 nama tadi membuktikan kalau terlempar dari Madrid telah membuat mereka tumbuh menjadi bintang yang lebih bersinar. Itulah dia Football Lovers, 8 mantan pemain akademi Real Madrid yang kini menjadi pemain kunci di tim lain. Kira-kira di musim 2025-2026 ini, siapa mantan pemain akademi Madrid yang akan bersinar paling terang? Adakah mantan pemain akademi Madrid lain yang terlewat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel Starting Level List dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan list-list keren dan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.